Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadz bisa bertemu dengan antum kelas 11 IPA walaupun melalui online. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kita hidup berada di atas Islam dan Sunnah. Anak-anakku yang Ustadz cintai, masih ingat sebelum liburan antum pernah mempelajari yang namanya senyawa karbon. Tetapi fokus Ustadz hari ini adalah akan mengulang kembali yang namanya senyawa karbon dari golongan alkana. Masih ingat alkana kan? Dengan beberapa contohnya. Antum bayangkan motor, antum pergi ke pom bensin, maka bensin adalah salah satu contoh dari alkana. Antum melihat di dapur, ibu antum masak menggunakan gas LPG. Itu tidak lain adalah gas yang namanya gas butana campuran dengan pentana. Itu juga sama, contoh dari kelompok senyawa alkana. Aspal, jalan raya, solar, lilin, dan berbagai hal yang lainnya yang bisa antum pelajari di komponen-komponen alkana, itu juga termasuk senyawa yang digolongkan ke dalam golongan alkana. Sebagaimana Ustadz dulu pernah jelaskan kepada antum semuanya bahwa senyawa hidrokarbon, khususnya alkana, itu hanya terbentuk oleh dua jenis unsur, yaitu karbon dan hidrogen, C dan H. Bagaimana caranya? Maka Allah membuktikan kekuasaannya, bagaimana atom karbon berikatan secara teratur dengan penuh keteraturan, berikatan dengan sempurna dengan atom hidrogen. Seperti antum telah pelajari, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Bahasa mudahnya, atom karbon memiliki 4 tangan yang siap berikatan dengan atom yang lainnya, khususnya atom hidrogen. Keempat elektron valensi atau mudahnya keempat tangan atom karbon berada membentuk arah mata angin, atas, bawah, kiri, dan kanan, sehingga satu atom C mampu mengikat 4 atom H dengan ikatan yang sangat kuat, yang sangat sempurna. Satu di atas, satu di bawah, satu di kanan, satu di kiri. 1 berbanding 4. Maka 1C dengan 4H menghasilkan CH4 dengan nama metana. Masih ingat kan bagaimana rumus bangun dari metana? Silakan coba digambar kembali seperti dulu antum waktu kelas 10 telah mampu membuat yang namanya rumus bangun dari beberapa senyawa alkana. Apa bedanya? Kalau rumus kimia kan udah tadi namanya CH4, 1C 4H, itu rumus kimia. Artinya menggambarkan perbandingan dari unsur pembentuk senyawa tersebut. C dengan H 1 berbanding 4, itu namanya rumus kimia. Sedangkan rumus bangun menggambarkan bagaimana senyawa terbentuk dari beberapa atom atau beberapa unsur dengan ikatan yang sangat jelas di mana posisi masing-masing atom. Kita lanjutkan contoh senyawa yang lain. Misalnya kita ingat tadi di dapur ibu antum ada yang namanya gas LPG. Bahasa umumnya itu adalah butana. Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, C4H10. Silakan antum gambar bagaimana rumus bangun dari butana. 4 atom C akan berikatan dengan 10 atom H. Silakan antum gambar. Ustadz yakin antum masih ingat waktu kelas 10. Soal yang ketiga, anggap aja ini soal ya. Masih kebayang bensin? Antum punya motor, agar bisa maju, agar bisa mesin berjalan hidup, butuh yang namanya bahan bakar bensin. Apa tuh nama lain bensin? Kalau LPG adalah butana, apa tuh bensin? Ya, bensin adalah oktan atau oktana. Apa rumus kimia bensin? Masih ingat rumus kimia bensin? Dari kata-kata oktan, oktav itu langsung 8 kan? Maka bensin rumus kimianya C8H18. Silakan antum gambar, antum buat bagaimana rumus bangun dari bensin yang rumus kimianya C8H18. Oke, dengan contoh yang 3 tadi, metana CH4, butana C4H10, oktana C8H18. Bisa antum bayangkan, bisa antum simpulkan bagaimana ikatan antara sesama atom karbon C dengan C. Silakan lihat berapa tangan yang digunakan untuk ikatan antara C dengan C. 3 atau 2 atau 1. Silakan lihat. Jawabannya pasti C dengan C masing-masing menggunakan 1 tangan, atau masing-masing atom karbon menyumbang 1 elektron untuk dipakai ikatan bersama. Coba masih ingat ikatan apa tuh antara C dengan C? Apakah ikatan ion atau ikatan kovalen? Silakan buka, pelajari kembali tentang teori ikatan kimia. Apa yang dapat disimpulkan? Ternyata setelah Anda lihat 2 contoh yang jelas pada C4 dan C4H10 serta C8H18, terlihatlah sesama atom C menggunakan ikatan masing-masing menyumbang 1 tangan, sehingga terbentuk yang namanya ikatan tunggal. Tunggal berarti kan tidak rangkap ya. Bahasa lainnya sebut ikatan jenuh. Sehingga kesimpulannya alkana adalah golongan hidrokarbon yang ikatannya ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Silakan coba untuk latihan. Ustadz minta antum harus bisa gambarkan rumus bangun dari C10H22. Pastikan sesama atom C ikatannya ikatan tunggal, dan atom C yang 9, maaf ya, 9 ya, C yang 9 misalnya dengan H yang 20 harus pas. 9C 20H, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sehingga nanti antum dapat menyimpulkan bagaimana rumus umum dari alkana. C X H 2X plus 2, atau Cn H2n plus 2. Silakan coba. Yang penting kesimpulannya, alkana adalah kelompok senyawa hidrokarbon dengan jenis ikatan antara C dengan C adalah ikatan tunggal atau ikatan jenuh.
saya kira cukup sebagai awal pembukaan, awal pertemuan. Sekian sampai dulu, insya Allah hari-hari berikutnya Allah mengizinkan kita untuk bisa melanjutkan pembelajaran ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.